Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Idenia Putri GF dengan NIM 18231120. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai teknologi yang terinspirasi pada struktur jaringan tumbuhan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi teknologi yang terinspirasi pada struktur jaringan tumbuhan. Sebenarnya, teknologi-teknologi yang terinspirasi pada struktur jaringan tumbuhan itu sangatlah banyak. Akan tetapi, di sini kami hanya mengambil beberapa contoh dari teknologi tersebut yang biasanya dapat kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja kita masuk pada cara kerja dari panel surya ini. Di mana pada panel surya, energi matahari yang dikumpulkan ketika menabrak permukaan panel sehingga menyebabkan elektron pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan kemudian menghasilkan energi listrik. Begitu juga proses fotosintesis pada tanaman. Saat daun terkena sinar matahari, maka klorofil akan menyerap energi cahaya matahari tersebut. Akibatnya, elektron-elektron pada kompleks klorofil itu akan bergerak melalui satu saluran yang menyebabkan muatan positif juga akan ikut bergerak. Muatan positif ini selanjutnya bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH. Kedua energi inilah yang nantinya digunakan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kedua, sensor cahaya. Di mana sensor cahaya ini merupakan teknologi yang terinspirasi dari tanaman kaktus, yaitu pada bagian stomata dalam proses masuk dan keluarnya air. Fotoresistor pada dasarnya merupakan suatu resistor yang memiliki nilai resistensi, yaitu dalam ohm, yang bergantung kepada sedikit banyaknya cahaya yang jatuh di permukaan sensor tersebut. Di mana cara kerja LDR itu sendiri adalah di mana pada saat malam hari, karena tidak terkena cahaya, maka akan menyebabkan resistensinya menjadi bertambah besar. Sebaliknya, resistensinya menjadi kecil apabila terkena cahaya pada siang hari. LDR pada umumnya berkombinasi dengan sejumlah transistor hingga membentuk rangkaian lampu yang otomatis, yaitu seperti ditunjukkan oleh gambar tersebut. Contohnya yaitu pada lampu penerang jalan. Ketika kita mengamati lampu penerang jalan tersebut, ada beberapa lampu penerang jalan yang dapat menyala sendiri ketika menjelang malam dan dapat mati secara otomatis ketika saat menjelang pagi. Itu tanpa harus dinyalakan atau dimatikan secara manual. Berarti dia bekerja secara otomatis. Kenapa demikian? Itu disebabkan karena lampu penerang jalan tersebut dilengkapi dengan adanya sensor cahaya. Baiklah, yang ketiga yaitu teknologi lapisan pelindung dan pengilap, di mana teknologi ini merupakan teknologi yang terinspirasi dari zat pelindung yang ada pada permukaan daun talas yang disebut dengan kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid berupa lilin wax dan polimer hidrokarbon yang disebut dengan kutan. Kedua senyawa ini dia bersifat hidrofobik, atau dalam artian kata senyawa ini tidak menyukai air. Sehingga jika air mengenai lapisan ini, maka tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin ini juga mampu mencegah menempelnya debu-debu atau kotoran lain sehingga dapat membuat daun tetap bersih. Beberapa ilmuwan juga telah mengadopsi mekanisme ini dalam menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor, lapisan pengilap, dan lapisan anti air, misalnya yaitu pada semir sepatu
lapisan pengilap pada mobil atau perabot rumah tangga, dan sebagainya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu alat pemurnian air, di mana teknologi pemurnian air ini merupakan teknologi yang terinspirasi dari mekanisme penyerapan partikel-partikel yang terlarut dalam air oleh akar tumbuhan eceng gondok yang berbentuk serabut-serabut yang banyak dan rapat, di mana akar eceng gondok ini mampu menyerap zat-zat berbahaya dalam air sehingga air menjadi bersih. Pada membran sel akar tumbuhan eceng gondok ini, itu terdapat saluran kecil yang terbentuk dari protein. Saluran ini memiliki lubang dengan ukuran tertentu dan daya ikat yang tertentu pula. Salah satu salurannya bernama aquaporin. Aquaporin ini merupakan saluran protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk lewat aquaporin ini. Mekanisme tersebut menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring, sehingga air hasil penyaringan ini benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.